Hello everybody, welcome back to the class. Hari ini kita lanjut ya, let's continue our previous lesson. Kita lanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu past simple. Dan sekaligus kita membedakan, biar tahu ya perbedaannya past simple dan present simple. Jadi biar nanti tidak bingung cara menggunakannya ke depan. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu ya perbedaan antara present simple dan past simple. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan di mana di dalam bahasa Inggris itu kalau kita bicara mengenai past simple, kita pasti akan bertemu dengan kata kerja, di mana kata kerja untuk yang past simple itu ada dua macam, yaitu ada yang regular atau kata kerja beraturan dan ada irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan. Ya, saya sudah jelaskan di video sebelumnya itu, dan juga di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai keterangan waktu yang kita gunakan supaya kita mengetahui apakah kalimat itu merupakan atau termasuk present simple atau past simple. Ada keterangan-keterangan waktunya, saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Oke, jadi di video ini kita melanjutkan video sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita sudah belajar how to make sentences, bagaimana cara membuat kalimat, baik itu kalimat positif dan negatif dalam bentuk present simple dan past simple. Itu yang kita pelajari di video sebelumnya. Oke, so now let's continue. Mari kita lanjutkan. Untuk video kali ini, I will explain how to use yes or no question dan WH question. Kalian harus tahu dulu ya, yes or no question tentu kalau kalian sudah aktif menonton video ini, kalian pasti ingat karena sudah saya sering menyebutnya di video-video sebelumnya. Itu yes or no question itu adalah kalimat pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Jadi kalimat pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Ini yes or no question. Sementara untuk WH question itu kalimat yang diawali dengan 5W1H ya. Jadi ada what, where, why, when, who, dan how. Seperti yang saya jelaskan di video sebelum, what apa, where di mana, why kenapa atau mengapa, when kapan, who siapa, dan how bagaimana atau berapa. Nah, satu persatu itu kita dengan menggunakan yes or no question dulu ya. Jadi yes or no question itu adalah kalimat pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Nah, Anda perlu tahu dulu bahwa di dalam bahasa Inggris itu kalimatnya ada dua macam ya. Jadi kalimatnya ada yang menggunakan be verbs ya. Jadi is, am, are untuk yang simple present dan ada was, were untuk yang past simple. Terus ada juga kalimat yang menggunakan kata kerja langsung ya. Jadi dalam hal ini kata kerjanya adalah pergi. Jadi kita pakai goes, kemudian pergi kita pakai went untuk yang past simple. Jadi beda ya. Nah, saya sudah jelaskan lagi kenapa kita menggunakan be verbs karena kalimatnya memang tidak memiliki kata kerja langsung. Misalnya, dia berada di kelas sekarang. Tidak ada kata kerja yang langsung berada, jadi kita menggunakan is dan was. Oke? Nah, bagaimana cara membuat yes or no question dengan menggunakan be verb? Caranya sangat mudah. Kita langsung membalikan saja posisi be verbnya dengan subjeknya. Jadi posisinya menjadi is she in the class now? Jadi be verbnya langsung is saja maju ke depan, diikuti dengan subjeknya she. Apakah dia sekarang ada di ruang kelas atau ada di kelas sekarang? Nah, ini jawabannya kalau ya, yes she is. Kalau tidak, no she isn't. Tidak. Nah, bagaimana kalau yang past simple? Oke. Untuk past simple-nya,
Sama kita mengubah posisinya menjadi was she at my house last night? Apakah dia ada di rumah saya semalam? Sangat simple. Kalau ya menjadi yes, she was. Kalau tidak, no, she wasn't. Jangan tanya ya, ini kenapa is, kenapa bukan am, kenapa bukan are. Saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya, ya. Nah, itu kalau menggunakan be verb. Sedangkan untuk kalimat yang menggunakan kata kerja langsung, contohnya seperti ini ya. She goes to school every day. Jadi pertanyaannya misalnya, apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Tentu jawabannya ya atau tidak kan. Jadi, apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Jadi, untuk yang yes or no question, untuk yang present simple, yang ada kata kerjanya dimulai dari do atau does. Ada dua ya. Jadi kalau do itu untuk yang I, you, they, we. Dan untuk yang does, untuk she, he, it. Karena ini she, jadi kita menggunakan does. Kan? Jadi does baru she. Does she go? Nggak ada S lagi ya, nggak ada goes-nya lagi karena kita sudah pakai di sini does-nya. Ya. Jadi does she go to school every day? Nah, ini artinya apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Jadi kalau yes-nya menjadi yes, she does. Jadi ikutin pertanyaannya. Does menjadi does. Tadi is menjadi is. Kalau tidak, no, she doesn't. Jadi does not. Kalau yang negatif, is not, isn't. Kalau yang negatif. Nah, begitu juga untuk yang past simple. Untuk past simple, do dan does berubah menjadi did. Ya. Jadi ini kata apakahnya. Ya, jadi apakah yang kita gunakan adalah did untuk past tense kalau ada kata kerjanya. Sedangkan untuk yang present simple kita pakai do atau does. Jadi kalau misalnya ini kalimatnya dia pergi ke sinema atau bioskop 2 hari yang lalu. Kalau misalnya kita tanya, apakah dia pergi ke bioskop 2 hari yang lalu? Jadi, did she go to the cinema 2 days ago? Kalau ya, yes, she did. Kalau tidak, no, she didn't. Dan ingat di sini ya, go-nya kita pakai bentuk awal, tidak pakai went seperti ini. Karena kita sudah menggunakan did di sini. Karena did itu bentuk lampau dari do dan does. Jadi seperti yang saya bilang di video sebelumnya, satu aja ya. Jadi kata kerja yang diubah itu menjadi past tense itu satu aja. Sudah ada did, jadi go-nya tidak diubah lagi. Kita tidak menggunakan bentuk kedua. Kita tidak menggunakan went yang merupakan bentuk kedua daripada go. Tidak ya. Jadi kalau misalnya kalian bertanya kepada saya, bahasa Inggrisnya apakah dalam bahasa Inggrisnya apa? Kalau Anda bertanya kepada saya. Jadi saya menjawabnya adalah bisa is, bisa am, bisa are, bisa juga was, bisa were, bisa do, bisa does, bisa did, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu dulu yang kita sudah pelajari di sini. Oke, jadi bisa tergantung kalimatnya. Ya, tergantung kalimatnya. Jadi kita pakai does di sini, kenapa? Karena subjeknya she. Oke, jadi untuk she kita menggunakan does, untuk he juga kita menggunakan does, atau nama orang, misalnya orangnya cuma satu, misalnya Ritual. Jadi Ritual, jadi does Ritual go to school every day? Itu orangnya cuma satu. Tetapi kalau yang subjeknya I, you, they, we, kita menggunakan do. Misalnya, do you like me?
apakah kamu menyukai saya? Nah, itu ya. Jadi, do you like me? Kenapa kita pakai do? Karena ada you. Kalau you itu kita menggunakan do. Ya. Tetapi untuk past tense sama saja, did saja. Jadi, did you go to the party? Apakah kamu pergi ke pestanya? Jadi untuk yang past simple, did-nya untuk semua subjek. Untuk I, you, Dewi, juga untuk she, he, it. Sedangkan yang untuk present simple ada dua bentuk. Ada do dan ada does, tergantung subjeknya. Dan ini apakahnya kita menggunakan be verb, is, am, are, atau was, were, kalau di dalam kalimatnya tidak memiliki kata kerja langsung seperti pergi, makan, tidak ada, ya. Atau misalnya ada kata sifat, misalnya are they hungry atau are you happy? Jadi kita menggunakan are. Apakah mereka lapar? Kita menggunakan are. Kita tidak menggunakan do dan does karena di dalam kalimat ini tidak memiliki kata kerja langsung. Tidak ada kata kerjanya kan? Hungry itu lapar kata sifat, happy juga kata sifat. Tidak ada kata kerjanya. Makanya kalau tidak ada kata kerjanya, kita menggunakan be verb. Begitu juga dengan past tense-nya. Misalnya, were they hungry? Apakah mereka lapar? Tapi ini sudah lewat kejadiannya. Misalnya, were you happy waktu itu? Ya, apakah kamu bahagia waktu itu? Udah lewat. Jadi seperti itu. Jadi saya harap tidak bingung. Jadi makanya apakah. Itu dalam bahasa Indonesia seperti itu. Sama semua apakah. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu semua beda-beda. Jadi kalian harus belajar ya. Kalian harus belajar praktek istilahnya. Jadi kalian harus membuat kalimat. Kalian harus membuat kalimat seperti ini dulu. Ini baik itu simple present atau past simple. Kalian membuat kalimatnya, kemudian kalian ubah dalam bentuk yes or no question. Nanti sih saya sudah menyiapkan quiz online ya. Jadi kalian nanti coba-coba di rumah ya. Ada juga jawabannya, kunci jawabannya sudah saya siapkan, tinggal nanti diklik di sini sama terjemahannya. Karena ada kemarin yang minta ini artinya apa gitu. Jadi saya sudah menyiapkan semuanya dah biar lebih gampang untuk kalian semua untuk belajar. Oke, itu mengenai yes or no question.